Chief Family Health Officer atau CFHO. Inilah jabatan yang patut diberikan pada sosok ibu dalam keluarga. Sebagai CFHO, ibu membuat sebagian besar keputusan kesehatan keluarga. Memastikan keluarga sehat dari hari ke hari, menjaga agar penyakit tidak menghampiri. Tentu saja ini bukan perkara yang mudah. Dalam menjalankan tugas sebagai CFHO itu, ibu akan menghadapi berbagai tantangan bahkan tekanan. Apalagi saat ada begitu banyak hal yang mengancam kesehatan keluarga. Mulai dari virus yang berbahaya, sampai ancaman penyakit langganan saat musim hujan seperti yang tengah kita hadapi sekarang. Salah satunya demam berdarah. Lantas, strategi dan langkah cerdas apa yang perlu ibu miliki sebagai CFHO untuk menjaga kesehatan keluarga? Bersama Saskia Adiameka, seorang artis dan momfluencer, dan juga Louis Sumantadireja, Senior Brand Manager Sovel dan Force Magic, dan juga Dr. Lily Estelita, yaitu dokter sekaligus runner-up Putri Indonesia 2014. Akan kita ulas semuanya dalam Mom's Talk, How to be a CFHO, Chief Family Health Officer, di My Mom, My Inspiration 2021 Kumparan. Hai teman kumparan, gimana? Seru banget kan rangkaian talk show kita tadi, mulai dari membahas keuangan sampai kita ngomongin soal self healing dan menjaga kesehatan mental. Absen dong, lagi pada nonton dari mana sih? Ada yang nonton dari mobil, mungkin dari rumah atau dari kantor, atau ada yang sambil nemenin anak tidur siang? Nggak masalah. Dari manapun kalian sedang menonton, pastikan kalian tidak melewatkan sesi kali ini. Karena saya, Dini Hidayati, akan ngajak teman kumparan semua untuk bincang-bincang seru nih di talk show kali ini. Yang berkolaborasi bersama dengan Enesis, Sovel Alamia, dan Force Magic untuk perlindungan maksimal cegah DBD. Oh iya, seperti biasa nih sebagai informasi bahwa seluruh kru yang bertugas, termasuk aku juga, sudah melakukan swab antigen dan hasilnya negatif. Selain itu, kita juga menerapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga proses syuting kali ini insya Allah berjalan dengan aman ya. Oke, teman kumparan, aku nih setuju banget ya sama video barusan. Sekarang tuh udah masuk ke bulan Desember lagi, yaitu musim penghujan. Dan juga udah mulai juga nih banyak tetangga, saudara, keluarga atau teman yang kita dengar terkena demam berdarah. Nah, seperti yang tadi aku baca juga dari situs resmi Dinas Kesehatan, pada musim hujan itu popularitas nyamuk Aedes aegypti itu akan meningkat drastis karena telur-telurnya akan menetas ketika habitat perkembangbiakannya juga mulai tergenang air hujan. Nah, berdasarkan data yang diberikan oleh Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, tercatat terdapat 424 warga Jakarta Selatan dengan usia balita sampai dewasa yang terjangkit DBD sejak Januari sampai November tahun 2021 ini. Banyak banget ya. Belum lagi nih, selain itu di RSUD Kota Depok juga mencatat angka penderita DBD terjadi peningkatan cukup tinggi sepanjang November 2021, yaitu mencapai lebih dari 50%. Nah, kalau misalnya kita udah ngomong soal urusan kesehatan keluarga ya, apalagi dengan masalah meningkatnya DBD pada daerah kita gitu ya. Biasanya nih, seorang ibu lah yang jadi seksi paling repot, bener gak sih? Mulai nih dari bikin janji ke dokter, urus asuransi, pilih rumah sakit, ngingetin minum obat. Belum lagi kalau misalnya si kecil rewel, dan tentunya juga melakukan berbagai usaha kesehatan preventif untuk menjaga supaya anggota keluarga lain tuh tetap sehat, sekaligus juga mencegah penyakit. Nah, maka dari itu, seorang ibu tuh aku rasa tidak berlebihan ya, dan bisa kita katakan sebagai Chief Family Health Officer atau kita sebut sebagai CFHO, yaitu seseorang yang bertanggung jawab atas sebagian besar keputusan kesehatan keluarga. Nah, sebagai CFHO, apakah ibu itu perlu nggak sih bertindak cerdas dan memiliki strategi?
Ini lumayan rumit ya pembahasannya dan agak serius gitu. Nah, tapi jangan khawatir. Untuk membahas itu, aku nggak akan sendirian karena telah hadir bersama kita narasumber-narasumber kece dan berkompeten di bidangnya. Oke, langsung aja kita sapa satu-satu. Oke, pertama aku mau menyapa, udah nggak asing lagi juga, influencer dan juga aktris Zaskia Adiameka. Halo Zaskia. Halo, hai, selamat sore semuanya. Senang banget bisa ada di acara ini. Seru banget rangkaian acaranya dari tadi dan gak sabar buat ngobrol-ngobrol sore hari ini. Iya, Zaskia ini bisa dipanggil Bia ya sama nama orang anaknya. Ya. Jadi aku izin ikut panggil Bia boleh? Dengan senang hati malah makin akrab rasanya. Oke, Bia. Oke, selanjutnya aku sekarang mau menyapa Mas Luis Sumanta Direja selaku Senior Brand Manager Sovel dan Force Magic. Halo Mas Luis, apa kabar? Halo, selamat sore Mbak Dini. Selamat sore semua. Nah, sehat ya Mas Luis? Alhamdulillah sehat. Ini Mas Luis nih aku bisa bilang sebagai papah muda ya perwakilan. Karena juga ayah dari 2 orang anak. Sehat-sehat ya Mas Luis. Dan last but not least ada dokter favorit aku, Dr. Lili Estelita, selaku dokter dan juga runner up Putri Indonesia 2014. Hai Dr. Lili, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Halo Mbak Dini, sehat-sehat ya? Sehat, aduh seneng banget aku ngelihat mukanya cantik-cantik, ganteng, seger, sehat semua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai. Aku sekarang mau ngobrol dulu deh sama Bia. Yes. Tadi kan dia sempat mention juga ya soal ibu gitu. Umumnya aku sempat mention juga, ibu tuh umumnya jadi CFHO nih Bia buat keluarga. Nah Bia sendiri seperti itu juga nggak sih? Pastinya lah, segalanya. Jadi, apalagi soal kesehatan. Tapi gini, jujur, Mas Anung itu membantu aku juga ya untuk masalah kesehatan sama anak-anak dan keluarga. Ikut terlibat, tapi kalau untuk terlibat lebih detail, kalau untuk urusan hal-hal lebih detail itu pastinya lebih aku. Jadi, dari memilih rumah sakit, memilih obat, memilih penanganan, semuanya itu adalah under aku. Nanti Mas Anung paling bantunya udah, aku harus kemana, aku harus ngapain, itu pastinya baru urusan Mas Hanung. Cuman kadang-kadang kalau ditanya perannya Mas Hanung tuh penting nggak sih buat aku nih, karena yang tadi bilang aku Menteri Kesehatan di rumah ini, namanya ibu ya, sering panik banget kalau anak tuh udah sakit gitu kan, bawaannya tuh panik, aku udah bisa histeris kalau anak udah demam tinggi atau apa tuh paniknya luar biasa. Nah perannya Mas Hanung itu biasanya jadi menenangkan. Ya biasa ibu-ibu panik, anak ini sakit, demam, terus biasanya dia nenanginnya tuh kayak gini, anakku demam baru 1 hari aja, aku bawaannya udah mau bawa ke rumah sakit, udah mau cek darah. Anakku kalau demam, aku rawat di rumah, bawaannya tiap hari aku mau cek darah, aku pengen ngecek lagi, nih hari ini aman gak, hari ini aman gak gitu kan. Demam hari pertama, pasti anakku tuh langsung ku cek darah, tifus lah, DBD lah, semuanya langsung aku cek. Biasanya Mas Anu tuh yang nenangin, tenang ya, kemarin udah ambil darah, anaknya jangan disuntik tiap hari, karena bawaannya aku tiap hari mau cek lagi, misalnya DB di hari pertama masih negatif, demamnya masih sama tinggi, biasanya tuh aku penasaran, tiap hari cek lagi gitu kan. Nah Mas Anung itu bagian menenangkan. Nah terus yang kalau pilih rumah sakit, terus pilih dokter, pastinya itu emang lebih ke aku, karena gini, kalau bapak-bapak tuh biasanya pengen ngambil simpelnya, rumah sakit mana aja lah, dokter mana aja deh, praktis aja gitu kan. Tapi kita ibu-ibu mungkin karena kita punya komunitas, kita punya teman sharing, biasanya di satu rumah sakit ada dokter anak banyak, biasanya kita pengennya dokter anak tuh yang kita udah cari tahu nih, ini dokter anak favorit nih, dibahas sama ibu-ibu, anaknya si A sama dia, B sama dia. Jadi kita maunya tuh ada pilihan-pilihan tertentu gitu kan. Sedangkan kalau bapak-bapak bawa anak ke dokter, datang ke rumah sakit, mau dokter anak siapa? Pasti jawaban Mas Anung, ya siapa aja yang ready, yang nggak ngantri, yang cepet gitu kan. Nah itulah, jadi buat aku pentingnya suami itu adalah menjadi penyeimbang. Biasanya aku yang terlalu picky, kalau udah terlalu picky, situasinya genting, biasanya Mas Anu yang, udah dokter siapa aja, nggak harus si dokter favorit itu. Misalnya aku bawaannya anak demam, pengen langsung cek terus, cek darah dan lain-lain, dia bisa menenangkan, cukup sehari aja ya, kalau kamu belum puas, mau cek masih demam lagi, nanti tunggu 3 hari. Jadi dia sebagai penyeimbang sih gitu. Jadi tak terbayangkan kalau aku sendiri, pasti akan riweh sih semuanya gitu. Check and balance ya Bia. Aku tuh Bia cerita tuh aku senyum-senyum karena aku juga termasuk yang panikannya. Sementara suamiku untuk mengimbangi. Nah, sekarang mumpung ada Mas Luis nih sebagai seorang papah muda perwakilan. Bener nggak sih Mas Luis tadi yang diceritain Bia, tanggapan Mas Luis melihat hal ini tuh seperti apa? Kurang lebih sih sama Mbak Saskia ya. Jadi istri di rumah sebagai direktur kesehatan, sebagai saya sebagai suami dan seorang ayah, bukannya saya lepas tanggung jawab terhadap
tanggung jawab di rumah, tapi memang kondisinya sekarang istri dan ibu-ibu di rumah itu memang lebih cukup pengetahuannya. Karena kan saat ini mudah dapat informasi dengan tinggal Google, sharing, atau juga bisa juga ikut webinar, sehingga pengetahuan ibu-ibu sekarang itu memang jauh lebih baik, terutama di bidang kesehatan. Sehingga kita sebagai seorang ayah bisa lebih tenang meninggalkan keluarga pada saat anak sedang sakit atau apapun juga seperti itu. Nah, memang tanggung jawab seorang ibu itu di rumah memang dibilang sangat penting ya sekarang ya, sebagai direktur kesehatan di rumah. Kurang lebih sih seperti itu, Mbak. Oke, jadi itu sudah divalidasi oleh Mas Luis sebagai perwakilan papa muda bahwa memang detail-detailnya tuh di ibu, si papanya lebih ke balancing, menenangkan gitu ya Mas Luis ya. Oke, Betul, baik. betul. Sekarang aku mau ke Dokter Lili deh. Aku mau ngobrol dari kacamata seorang dokter. Dok, menurut Dokter Lili tuh gimana sih melihat pentingnya posisi CFHO ini di dalam keluarga? Mungkin bisa dilihat dari pengamatan atau pengalaman dokter saat ini di ruang praktek. Ya benar banget, peran ibu sebagai CFHO di rumah itu memang penting banget ya. Karena memang segala keputusan mengenai kesehatan di rumah pasti dipegang oleh ibu. Kayak tadi Bia udah cerita, bagaimana, kapan ke rumah sakit, kemudian apa yang dilakukan, itu biasanya berdasar dengan keputusan ibu. Apalagi dengan kondisi saat ini nih Mbak, hujan terus tiap hari, genangan di mana-mana. Di rumah sakit saat ini, kasus dengue fever atau demam berdarah itu cukup tinggi. Hampir 50% yang rawat inap di rumah sakit itu diakibatkan demam, suspeknya karena dengue fever. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, tentu peran ibu nih sebagai CFHO itu sangat penting untuk mencegah hal ini terjadi di keluarga, menjaga keluarga tetap sehat. Kemudian kalau misal udah ada yang sakit, tentu itu juga menjadi peran ibu dan keputusan ibu. Kapan nih anak dibawa ke rumah sakit? Rumah sakit yang mana nih? Belum nanti kalau sudah di rumah sakit, kemudian dirawat pulang, peran ibu juga, oke, sampai rumah harus bagaimana nih. Makanya untuk ibu-ibu sekalian ini, para moms, semangat nih sebagai CFHO-nya untuk menjaga kesehatan keluarga yang ada di rumah. Oke, jadi sepakat ya dari kacamata Bia sebagai ibu, Mas Luis sebagai perwakilan ayah, dan juga dari dokter bahwa memang peran ibu tuh detail banget, penting banget ya Dokter Lili ya. Nah ini aku mau lihat nih, dalam beberapa case ya, khususnya pada urusan kesehatan gitu, pasti kan ibu lah yang pasti jadi sesi paling repot, mulai dari mikirin makanan, tadi ya rumah sakit, belum lagi kalau misalnya dirawat yang ditinggal di rumah gimana gitu kan. Nah sekarang tapi persoalannya gimana nih kalau ibunya yang ikutan sakit kan, aku nggak kebayang tuh riwahnya nanti satu keluarga akan seperti apa. Oke, aku sekarang mau ke Bia deh. Bia sendiri, waktu itu kan sempat sakit DBD ya katanya ya. Dia mungkin boleh cerita kali gimana pengalamannya waktu itu tuh ninggalin anak-anak ya, dan harus berjuang dengan DBD-nya. Itu masih hangat banget sih buat aku. Jadi aku kena DB itu 1 bulan yang lalu gitu kan. Jadi tiba-tiba aku bangun. Ya? Belum lama, jadi masih hangat banget kalau ditanya sekarang gimana rasanya gitu kan. Itu rasanya luar biasa. Tiba-tiba aku ngerasa badanku kok nggak enak banget ya, kayak badannya pegel semua, terus demam tinggi, terus bawaannya lemes aja gitu kan. Sebenarnya dari malamnya aku udah berasa, cuman kayaknya kecapean atau kurang tidur karena aku masih menyusui dan kualitas tidurku tiap malam memang masih belum maksimal baik karena aku masih selalu nyusuin kan. Tapi kok dari pagi ke siang kok tiba-tiba ada rasa mual di badan. Yang tadi aku bilang, aku tuh tipe yang mungkin karena rumahku sama rumah sakit tuh jalan kaki ya, kayak deket banget gitu. Jadi ketika ada sakit aku bawaannya iseng kayak, udahlah cek darah aja gitu kan. Aku cek darah nih iseng. Dan aku emang karena aku udah ngerasa ini kayaknya agak mual, badanku kok rasanya kayak pegel semua dan demamnya tinggi. Aku minum obat demam apapun nggak turun. Akhirnya pas cek darah aku bilang aku cek NS1 deh, aku cek NS1, aku cek Widal tuh tifus, NS1 tuh demam berdarah yang kalau selama 3 hari bisa kedetek dengan NS1. Pas cek bener aja ternyata aku positif gitu kan. Panik dong, paniknya karena Mas Anung lagi di Jogja, aku di sini terus aku masih nyusuin. Dan buat aku di logika aku, aduh kalau DBD kayaknya lebih aman dirawat nih gitu kan. Karena 3 hari pertama itu kan perang berat tuh aku sama nyamuk gitu kan, harus banyak cairan yang masuk. Mas Anung di Jogja, alhamdulillah rumahku deketan sama rumah mama gitu. Akhirnya mamaku, udah sini mama bantu urusin. Aku awalnya mau diajak ke rumah sakit, akunya nggak mau, nggak usah rumah sakit, coba rawat di rumah aja. Rawat di rumah lah 2 malam. Rawat di rumah karena aku harus tetap nyusuin kan. Tetap udah agak terbengkalai si anak-anak itu. Jadi kayak anak-anak nggak kepegang banget sama aku karena aku aja berjuang banget, rasa sakitnya nggak enak banget, pusingnya hebat. Tahu nggak sih DB itu tuh bener-bener kita udah minum obat penurun panas, ngilangin nyeri dan lain-lain,
pusingnya tuh nggak hilang. Aku bahkan sampai nggak bisa tidur saking pusing luar biasa gitu. Aku tuh cuma minta sama Allah, ya Allah kalaupun ini saya udah positif DB, tolong anak-anak saya jangan ada yang kena juga, karena kan pasti kenanya di rumah kemungkinan. Takut banget kan satu keluarga yang lain kena gitu kan. Alhamdulillah sih, tapi anak-anak nggak ada yang kena. Aku dirawat di rumah 2 hari, tapi ternyata tidak membaik. Akhirnya dirawat di rumah sakit 3 hari di sana. Membaik, pas sudah membaik, trombositnya udah mulai naik, baru aku pulang ke rumah. Karena DB ini adalah penyakit yang tricky banget. Jadi gini loh, kayaknya kita ntar badannya udah enak, badannya kayaknya udah baik gitu. Aku sempat ngerasa udah enak nih, hari pertama di rumah sakit pulang aja, tapi dicek trombositnya tuh turun. Jadi memanipulasi gitu, ibaratnya ntar dokter mungkin jelasin kayak pelana kuda gitu ya dok ya. Jadi kadang-kadang kita ngerasa udah oke, udah sehat, taunya pas dicek tubuh kita dalamnya tuh nggak aman gitu loh, trombositnya turun. Jadi aku di rumah sakit bener-bener sampai trombositnya mulai naik, baru aku pulang. Kalau ditanya anak-anak gimana, ya nggak kepegang, sedih banget. Aku 1 minggu nggak bisa main banget sama mereka, dan efek sesudah DBD 2 minggu tuh lemes. Rasanya badan nggak kuat ngapa-ngapain, mau aktivitas nggak kuat. Sedangkan anakku saat itu udah mulai sekolah, nggak ada supir. Biasanya aku yang nganter jemput anakku sekolah, ya semuanya jadi nggak bisa jalan. Begitulah kalau ibu udah sakit, bubar semua rutinitas di rumah tuh, aduh kacau deh, goyah banget rasanya. Aduh, tadi tuh Bia cerita ya, badan lagi sakit gak enak tapi mikirin jangan sampai anak-anak kena. Itu kayak udah apa ya, karunia dari Tuhan gak sih? Kayak ibu banget walaupun udah sakit tapi masih mikirin anak-anak. Aku gak kebayang sih repotnya sambil nyusuin dan segala macam. Repot, dan satu lagi yang penting, aku mau ngasih tahu, mahalnya itu luar biasa, mahal banget. Asli, aku masuk rumah sakit 3 hari, itu hampir belasan juta Mbak. 3 hari ya? 3 hari ya? 3 hari. 3 hari mahal banget gitu loh. Jadi selain semuanya itu yang mahal itu juga. Iya, mahal biaya, mahal waktu yang kebuang sama anak-anak. Aduh gak kebayang sih. Jadi emang sehat tuh mahal ya, benar ya Bia. Nah, dari ceritanya Bia barusan gitu, kalau misalnya udah begitu sebenarnya ada gak sih pelajaran yang didapat dari pengalaman Bia barusan? Misalnya nih, ada kebiasaan di rumah yang jadi berubah setelah Bia kena DBD misalnya. Kebiasaan di rumah banget sih. Jadi gini, tadinya jujur aku agak santai ya. Jadi emang aku menyadari ini kita udah mulai masuk musim hujan. Kalau musim hujan itu kan udah pastilah, udah tadi sempat dibilang bahwa nyamuk menjadi primadonanya gitu kan. Aku emang biasanya nyemprot kamar doang. Aku nyemprot pakai aerosol itu 1 kali sebelum tidur. Terus siang, sore itu aku agak santai. Padahal yang kita tahu kan nyamuk DBD itu kan biasanya di pagi hari tuh. Katanya pagi hari sampai sekitar jam 9 atau sampai jam 10, aku nggak gitu paham. Sama sore gitu. Jujur aku sempat abai. Jadi udahlah buat aku yang penting pas tidur nggak ada nyamuk. Ternyata nggak sesimpel itu. Jadi pas aku kena DB, aku langsung bilang sama orang rumah, kita ini benar-benar harus berubah. Kita harus memberikan perlindungan maksimal cegah DBD. Gimana sih perlindungan maksimal cegah DBD-nya? Pertama, semprot aerosol, nggak cuma di kamar sekali pas mau tidur gitu. Jadi buat aku, nyamuk kan nggak cuma di kamar aja, nyamuk nggak tahu dong bahwa cuma di kamar aja, tapi seluruh ruangan. Jadi di seluruh ruangan rumah, aku sekarang selalu semprot aerosol Force Magic itu untuk apa ya, karena aku suka wanginya, terus udah terbukti efektif banget ya, jadi aku semprot itu di rumah, seisi rumah. Terus yang kedua, yang kadang-kadang kita suka santai dan suka abai ketika anak-anak main. Kan anakku bangun pagi jam 6, terus jam 7 tuh makan udah sambil jalan di luar, sambil makan di luar. Nah itu biasanya aku nggak pakai apa-apa. Nah semenjak aku kena DB, aku udah nyesel banget, aku sampai sekarang nggak mau santai lagi. Sekarang tiap anak keluar, aku pun juga kalau keluar satu rumah itu, kita selalu pakai ini, lotion anti nyamuk, aku pakai Sovel. Jadi sekarang dua jimat itu yang nggak boleh lepas. Jadi kalau anak-anak aktivitas, aku pakai Sovel, apalagi aktivitas di luar rumah, nggak cuma anak, tapi dewasa juga. Terus kalau ditanya, kenapa sih pakai Sovel? Jadi kan aku anaknya 6, orang dewasa di rumah ada 9. Nah, Sovel itu aman bisa juga buat anak-anak gitu kan. Kalau yang suka ada kan, ada yang aman buat anak-anak, ada yang buat dewasa aja. Nah, Sovel ini aku sukanya bisa buat anak-anak, bisa buat dewasa, wanginya enak, nggak lengket. Nah, terus kalau buat di rumah, aku sekarang rutin selalu semprotin aerosol yang Force Magic itu. 2 itu sih. Oke, berarti praktis ya, selain memang perlindungannya di luar sama di dalam. Berarti Bia ini termasuk pengguna setia Sovel dan juga Force Magic ya? Soalnya aku juga ngintip di belakang tuh lengkap banget tuh variannya.
Ada dong, ada Sovel Alamia, ada Force Magic, lengkap. Karena dia udah, aku nggak mau main-main lagi sama nyamuk DBD. Aku aja yang orang gede, sakit tuh nangis. 2 hari pertama, mama nggak kuat, aku sampai nangis nggak kuat. Nggak membayangkan kalau itu harus terjadi sama anak-anak, nauzubillah, semoga enggak sih. Aduh jangan ya, kan perlindungannya udah double ya. Jadi mudah-mudahan semua sehat ya bias keluarga. Amin, insya Allah. Sekarang aku ke Dokter Lili deh. Dok, setelah kita mendengar pengalaman dia barusan ya, itu kan lumayan ceritanya tuh kayak dari kebiasaan rasanya tuh aman tapi jadi harus 2-3 kali ternyata. Nah kira-kira apa sih dok sebenarnya usaha yang perlu dilakukan para ibu nih untuk mencegah penularan demam berdarah? Tadi dia cerita aku udah semprot kok tapi ternyata masih kecolongan gitu dok. Oke, jadi memang dalam ilmu kedokteran sendiri itu kita selalu mengutamakan preventif, cegah, bukan obati. Karena apa? Kalau kayak Bia cerita tadi, sekali udah sakit, biaya banyak keluar, badan gak enak, belum tentu waktunya. Apalagi kalau yang sakit mamanya, waduh, bisa satu rumah itu berantakan semua. Makanya dalam kasus seperti dengue fever saat ini, ketika hujan lebat terus-terusan, ada genangan di mana-mana, ada baiknya untuk kita mulai mencegah terkenanya keluarga kita dari dengue fever. Nah, terus gimana dong mencegahnya? Kan kita banyak nih nyamuk nih, kita kan nggak tahu kan, mana nih nyamuk Aedes yang ada dengue fevernya, mana yang enggak gitu. Makanya kita cegah nih, jangan sampai keluarga kita ini digigit nyamuk gitu. Gimana caranya untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk? Kalau kita sering dengar dulu 3M, menguras, mengubur, dan menutup. Kenapa? Biar tidak ada genangan-genangan air di mana nyamuk ini berkembang biak. Nah, tapi selain itu ada banyak juga yang bisa dilakukan oleh mams semua. Contohnya, memasang nih jaring-jaring di ventilasi. Agar nih kalau rumah kita nih udah kita semprot segala macam, nyamuk di luar nggak masuk nih. Terus batasi nih buka tutup jendelanya. Dan jaga untuk ruangan itu tetap terang, jangan gelap dan jangan lembab. Mungkin di sini mam suka kalau misal nih kok ada banyak nyamuk ya di tempat tumpukan-tumpukan buku. Atau kok di pojokan-pojokan tuh biasanya banyak nyamuk ya. Kenapa? Ya karena memang berdasar penelitian sendiri, nyamuk itu suka nih kalau tempatnya gelap, kemudian tempatnya lembab. Nah, juga seperti yang Bia cerita tadi, kalau misalkan nyamuk itu aktifnya pada pagi hari dan juga pada sore hari menjelang maghrib. Makanya dalam 2 waktu itu kita suka sarankan untuk memberikan anti nyamuk aerosol. Kenapa? Karena ya agar pada saat-saat aktifnya nyamuk ini, nyamuk tidak berterbangan menggigit keluarga kita, apalagi kalau dia membawa virus dengue fever gitu. Terutama semprot pada bagian pojok-pojok yang gelap, yang sekiranya lembab gitu. Nah, kalau misal kita udah nih nyemprot di seluruh rumah, terus kalau kita jalan-jalan keluar gimana dong? Gitu kan? Ya kali di luar kita semprotin semua. Nah, salah satu pencegahan yang bisa dilakukan itu dengan menggunakan lotion anti nyamuk. Jadi ketika ada nyamuk di situ dia tidak tertarik untuk menggigit kita sehingga kita terhindar tuh dari dengue fever atau demam berdarah. Nah, kalau misalkan tadi kasusnya, terus gimana dong kalau misalkan ada anak-anak gitu? Boleh nggak sih sebenarnya kalau kita harus nyemprot tuh anti nyamuk aerosol ketika ada anak-anak gitu? Nah, memang jika ada anak-anak di rumah, makanya pilihlah anti nyamuk aerosol yang memang tidak mengendap tuh di barang-barang sekitar kita gitu. Jadi tidak membahayakan. Dan juga dia yang mudah terurai ketika terkena sinar matahari. Dan kalau misalkan kemudian ajak anak jalan-jalan keluar kayak dia tadi, pilihlah anti nyamuk yang kandungannya natural sehingga tidak berbahaya ketika digunakan oleh anak-anak kita. Oke, jadi memang kunciannya adalah cegah ya dok ya. Dan pencegahannya itu tadi banyak, dokter tadi udah ulang juga 3M, jangan lupa semprot ketika menjelang maghrib karena nyamuk-nyamuk ternyata suka di tempat yang gelap dan lembab. Aku tuh begitu dokter menjelaskan, aku langsung kebayang, aduh anakku di rumah lagi ngapain ya, aman gak ya gitu, langsung kepikiran. Nah sebagai CFHO nih dok ya, seorang ibu kan tentu juga perlu cermat nih mengambil keputusan terkait pilihan produk yang digunakan untuk menjaga kesehatan keluarga. Salah satunya adalah misalnya kita produk apa sih yang tepat gitu untuk mengusir nyamuk di rumah. Nah untuk hal ini aku yakin nih Mas Luis paham banget. Mungkin Mas Luis juga boleh sharing nih ke kita semua nih Mas Luis. Gimana sih cara cermat memilih produk yang tepat untuk melindungi keluarga dari penyakit demam berdarah? Silakan Mas Luis. Jadi sama seperti yang disampaikan sama Dokter Lili tadi kan, utamanya adalah 3M gitu kan. Nah 3M sih ada 3M+. Nah
plusnya ini adalah salah satunya dengan menggunakan lotion anti nyamuk dan menggunakan aerosol anti nyamuk. Nah, Sovel itu sendiri di Indonesia ini udah hampir 33 tahun, jadi Sovel udah cukup lama, ini udah cukup berpengalaman. Nah, Sovel udah melakukan inovasi dengan mengeluarkan Sovel alamiah, jadi benar-benar satu-satunya lotion anti nyamuk yang menggunakan bahan alami dari ekstrak daun, sehingga lebih aman dan untuk kulit sensitif dan untuk anak-anak, kurang lebih seperti itu. Sedangkan Force Magic adalah aerosol anti nyamuk yang kita develop dengan zat aktif yang berasal dari ekstrak bunga chrysanthemum. Jadi si ekstrak bunga chrysanthemum ini sangat ampuh untuk membunuh nyamuk tetapi aman untuk manusia. Jadi kurang lebih sih seperti itu, Mbak. Oke, dan pengalamannya tadi udah 30 tahun lebih ya, Dok? Mas Luis ya? 33 tahun, cukup lama. Iya, inovasinya berarti udah luar biasa juga. Aku makin penasaran nih, Mas Luis. Sebenarnya apa sih keunggulan dari Force Magic dan Sovel ini dibanding merek lain, Mas Luis? Nah, jadi si Sovel alamiah ini adalah satu-satunya lotion anti nyamuk dari ekstrak daun. Nah, apa sih keunggulannya kalau dari ekstrak daun? Nah, yang pertama, dia itu karena dari ekstrak daun, dari bahan alami, sehingga dia aman untuk kulit sensitif dan untuk anak-anak, aman juga untuk anak-anak, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu tidak panas, lembut, dan tidak lengket di kulit. Kurang lebih sih seperti itu. Sedangkan Force Magic itu sendiri, kita menggunakan selain dari ekstrak bunga chrysanthemum sehingga aman untuk anak-anak, dan ampuh untuk membunuh nyamuk. Terus yang kedua itu, pada saat disemprot, itu formulanya itu tidak menempel di batal atau di selimut. Jadi sehingga bila disemprot, bila terkena sinar matahari pagi itu dia residunya itu adalah akan menguap sehingga tidak akan menempel di di bantal atau selimut. Terus yang kedua kita tuh ada formula yang namanya formula sinergis. Sehingga pada saat disemprot itu nyamuk 100% langsung mati. Nah, sering yang kita temukan pada merek lain adalah pada saat disemprot itu sama-sama mati, tapi ternyata setelah kita riset beberapa jam setelah disemprot, jadi nyamuknya tidak mati, hanya pingsan. Nyamuknya itu setelah 2 jam atau 3 jam itu dia bangun lagi. Sehingga kadang-kadang kalau kita, mungkin ibu-ibu yang di rumah sering merasakan, kok udah saya semprot nih jam 7 sore gitu kan, pas tidur kok jam 10 apa jam 1 pas kebangun kok tiba-tiba gatal digigit nyamuk. Nah itu memang kalau merek lain itu sehingga itu yang bisa menyebabkan nyamuk bangun lagi, kurang lebih sih seperti itu. Oke. Aku nih sebagai ibu ya, itu tadi kunciannya bahwa produk Sovel maupun Force Magic itu aman buat kulit anak ya Mas Luis ya. Termasuk juga menurut aku menarik banget dia tidak meninggalkan residu di bantal dan tempat tidur ya, itu menguap. Itu penting banget. Menguap bila terkena sinar matahari pagi. Oke, jadi memang jangan lupa juga harus dibuka jendelanya lebar-lebar supaya sinar matahari masuk. Oke, mungkin ini di teman kumparan di rumah juga banyak ibu-ibu nih yang tadi belum sempat menyimak secara seksama gitu, Mas Luis boleh dijelasin lagi nggak? Buat para ibu yang punya anak masih kecil nih, penjelasan soal Force Magic dan Sovel ini aman buat anak itu seperti apa sih Mas formulanya? Jadi kalau si Sovel kan karena memang dari ekstrak daun, dari bahan alami, selain dia lembut itu kan dia aman untuk kulit sensitif dan untuk anak-anak seperti itu. Jadi kita tidak usah khawatir bila asal selama pemakaiannya didampingi oleh orang tua. Sedangkan Force Magic sendiri selain dari ekstrak bunga krisan, terus yang paling penting adalah aromanya sendiri dia sangat soft gitu kan. Jadi untuk anak-anak yang memang alergi atau dia tidak membuat sesak napas, sehingga bila setelah disemprot minimal 1 jam kita masuk ke kamar lagi, jadi anak-anak terutama anak kecil, balita dan lain-lain itu tidak akan batuk-batuk atau sesak napas karena baunya yang kuat gitu. Jadi baunya benar-benar soft kalau si Force Magic, kurang lebih seperti itu. Tadi aku di studio juga sempat semprot-semprot sih Mas Luis, wanginya tuh kayak agak wangi chrysanthemum. Tadi dia juga sempat bilang ya bahwa suka banget sama wanginya. Oke deh, Mas Luis terima kasih ya penjelasannya. Dari penjelasan yang tadi Mas Luis udah jelasin, aku jadi sebagai ibu ya, anakku juga balita gitu, jadi semakin yakin nih kalau tiap hari dipakai buat anak di kulit disemprot tuh aman. Nah mungkin dari Bia deh, Bia ada yang mau ditanyain nggak Bia? Karena aku ngelihat juga tadi dengar cerita dari Bia, Sovel sama Force Magic tuh udah jadi kuncian tuh buat di rumahnya Bia. Ada yang mau ditanya ke Mas Luis?
Boleh, tadi aku mau nanya sih Mas, jadi kalau waktu yang tepat menggunakan Sovel Alamiah dan Force Magic ini kapan gitu kan? Terus yang kedua, karena kita banyak anak juga, tadi juga Hmm. aku agak worry karena tadi bilang aku ada balita di rumah gitu kan. Hmm. Kalau Sovel ini kan aku baca sebenarnya ini aman untuk anak-anak di atas 7 tahun. Hmm. Gitu kan, di atas 7 tahun, apa boleh anak di bawah 7 tahun kita pakein Sovel Alamiah ini, Hmm. dan pengulangannya ini kan dia bisa bertahan 8 jam. Kalau Hmm. misalnya anak-anak udah habis pakai, terus kayak dia main air gitu, aku ulang lagi kah, atau dia masih masih nempel dan masih bisa bertahan dari gigitan nyamuk? Itu sih Hmm. pertanyaan aku. Oke, kalau yang pertama mungkin Mbak Saskia juga mungkin udah banyak udah baca-baca juga di literasi. Jadi nyamuk demam berdarah itu memang menggigit setiap pagi dan setiap sore hari. Jadi memang biasanya kan di Indonesia kalau untuk kita semprot aerosol rata-rata sore hari gitu kan, karena nyamuk udah mulai banyak. Tapi ternyata demam berdarah itu di pagi dan sore hari. Jadi kalau duduk di dalam rumah ya kita sarankan untuk menyemprot Force Magic itu setiap pagi dan sore hari. Terus yang kedua kalau untuk menggunakan Sovel sendiri ya sama setiap pagi dan sore hari, terutama sebagai self protection. Jadi pada saat kita anak-anak apalagi waktu kemarin-kemarin COVID kan, kebanyakan main di dalam rumah, paling kalaupun main keluar rumah, sepedahan keluar rumah. Nah itu sebagai self protection dia pada saat mereka melakukan aktivitas outdoor. Gitu. Jangankan anak-anak ya, saya sendiri pada saat keluar rumah, nganterin anak-anak atau cuci mobil tuh langsung semprot-semprot. Kalau enggak, memang karena mungkin ada faktor golongan darah atau apa, memang nyamuk tuh kayak senang banget tuh, langsung bentol, makanya begitu keluar Kamu manis saya banget semprot. berarti Mas. Iya, atau mereka tahu kalau saya kerjanya di software, wah ini musuhnya nih, yang Kita musuh gue serang nih, dia, nyamuk-nyamuk. diserang nih makanya. Begitu keluar rumah langsung saya semprot-semprot gitu, saya dan anak-anak. Terus kalau untuk anak-anak itu sendiri memang secara kesehatan, kalau menurut menggunakan jurnal dari Amerika, itu Sovel Alamiah ini kan dari ekstrak daun, itu kalau di luar negeri memang aman digunakan untuk anak-anak. Tapi kalau di regulasi Indonesia karena perizinannya oleh Depkes itu dibatasin di atas 7 tahun. Tapi selama itu didampingi oleh orang tua itu aman untuk anak-anak gitu kalau kita baca literasinya. Terus kalau bila kena air, nah ini kalau memang bila kena air sebaiknya memang harus kita oles lagi untuk menjaga dari gigitan nyamuk. Kurang lebih sih seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Lengkap ya. Aku tadi gara-gara Mas Luis bilang diserang nyamuk karena golongan darah, aku jadi penasaran. Satu aja pertanyaan ke Dokter Lili. Dok, bener nggak sih ada istilah kayak darah manis gitu? Nyamuk tuh suka menyerang. Ada nggak sih kayak gitu? Atau itu sebenarnya cuma cerita zaman dulu ya? Enggak sih, untuk beberapa penelitian saat ini memang nyamuk itu lebih suka yang satu tempatnya gelap, kemudian yang kedua lembab. Itu sih yang paling penting. Kalau masalah golongan darah itu sih Enggak ya kali ya. itu ya. Atau Enggak memang ya. kulitnya gelap katanya. Kulitnya gelap daripada sering digigit nyamuk. Berarti Mas Luis terima nasib diserang sama nyamuk, tapi tenang karena sudah ada perlindungan dari Sovel dan Force Magic. Wah, seru banget nih ngobrolnya. Jadi aku juga sebenarnya kan pelajaran tentang 3M, pencegahan dan segala macam tuh kita udah dapat ya dari masih SD, cuman kan seiring berjalanannya waktu jadi kayak mungkin lupa dan segala macam. Nah, tapi untuk menutup sesi talk show kali ini, aku terima kasih ya udah diingetin sama Dokter Lili, Mas Luis, sama Bia juga, di-remind lagi untuk terus cegah. Nah, tapi sebelum kita tutup, aku mau dong sekali lagi Bia, Mas Luis dan juga dokter untuk kasih pesan nih pamungkas soal menjaga kesehatan keluarga di musim hujan, terutama untuk mengurangi resiko demam berdarah. Mungkin boleh dari Bu Dokter dulu deh, Dokter Lili, silakan. Oke, seperti yang udah disampaikan tadi bahwa yang penting adalah cegah. Jangan sampai nih keluarga sakit, mama sakit, apalagi di musim hujan, terus-terusan kayak gini, genangan di mana-mana, kasus dengue fever lagi tinggi-tingginya. Jangan lupa untuk selalu berikan perlindungan maksimal, cegah DBD buat keluarga. Jangan sampai sakit, moms juga tetap sehat, keluarga sehat selalu. Oke, baik. Tadi Dokter Lili bilang genangan di mana-mana ya, bukan kenangan ya, teman-teman di rumah. Oke, selanjutnya dari Mas Luis, silakan Mas Luis mungkin bisa memberikan tips singkat untuk sebagai para ibu gitu dari kacamata ayah, sebagai seorang CFHO untuk memilih produk yang terpercaya. Silakan Mas Luis. Mungkin pesan dari saya, apalagi sekarang lagi musim liburan Natal Tahun Baru ya, jangan sampai pada saat kita lagi happy-happy liburan di hotel, staycation atau pada saat activity outdoor lagi main-main, jangan lupa tetap harus rajin menggunakan lotion anti nyamuk kalau lagi saat keluar rumah, dan di dalam
ruangan menggunakan force magic. Jadi jangan sampai setelah kita happy liburan Natal tahun baru, pulang-pulang kita kena gigitan nyamuk demam berdarah. Karena mungkin seperti Mbak Zaskia bilang, kalau udah kena itu sakitnya gejala-gejala itu sangat benar-benar mengganggu deh gitu. Jadi liburannya happy, terus kita pun tenang, terhindar dari gigitan nyamuk demam berdarah. Kurang lebih sih dari saya seperti itu. Oke, dan memilih produknya harus dicek juga ya, Mas Luis ya, ingredientsnya yang alami, aman untuk anak-anak dan orang dewasa. Sekarang kan buat ibu-ibu jangan sampai kalau membeli aerosol kita lupa melihat ingredientnya, kita hanya ngandelin diskon, lagi murah kita beli gitu kan. Diskon main asal ambil gitu ya Mas. Seperti gitu, yang penting kan kualitas. Jangan sampai begitu beli diskon disemprot, malah masih digigit nyamuk ya, ternyata nyamuknya bangun lagi gitu kan. Jadi beli force magic yang 100% nyamuk mati gitu. Iya, betul. Oke, nah baik. Sekarang terakhir dari Bia nih, mungkin Bia bisa memberi semangat nih untuk teman kumparan semua dan para moms yang lagi nonton dan menyandang gelar CFHO. Silahkan Bia. Ya, buat aku semangat buat seluruh ibu di Indonesia, apalagi besok udah hari ibu juga ya. Karena peran ibu ini luar biasa sekali. Kita tuh ibaratnya nyawanya dalam sebuah rumah gitu kan. Jadi salutku buat semua perempuan-perempuan di Indonesia. Terus, dan jangan lupa kita tindakan pencegahan sedini mungkin. Jadi kita harus perlindungan cegah DBD untuk keluarga kita. Kalau aku sih ditanya pakai apa, aku pakai Sovel Alamia dan Force Magic karena DBD mungkin terlihat ini adalah sebuah penyakit yang ringan. Banyak yang kena DBD itu banyak banget. Kenapa DBD? Kayaknya biasa gitu kan. Tapi DBD ini bisa menjadi sangat mematikan gitu. Jadi karena hanya dari nyamuk yang kecil, jangan disepelein karena itu efeknya bisa besar banget ya. Semoga seluruh keluarga dilindungi, dijaga sama Allah. Yang mungkin lagi sakit sekarang segera diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sekali lagi perlindungan maksimal cegah DBD bersama Sovel Alamia dan juga Force Magic kita. Amin. Terima kasih Bia suntikan semangatnya, untuk Dokter Lili juga dan juga Mas Luis. Sukses terus, sehat-sehat semua juga paling penting. Semoga bisa terus menjadi inspirasi buat perempuan di seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi di acara kumparan lainnya, Mas Luis, Dokter Lili, Bia. Terima kasih semua. Dadah. Bye. Wah, seru banget nih obrolan kita di sesi talk show kali ini. Jadi untuk para ibu dan teman kumparan yang masih bingung dan mungkin bertanya-tanya, gimana sih caranya memilih produk yang tepat sebagai bentuk perlindungan maksimal cegah DBD? Ya apalagi kalau bukan Sovel Alamia dan juga Force Magic untuk perlindungan maksimal cegah DBD. Nah, oke, baik. Sovel Alamia juga ini aku ulang lagi ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan. Sovel Alamia ini untuk melindungi keluarga saat beraktivitas di luar rumah. Terbuat dari ekstrak daun alami yang aman untuk kulit sensitif dan juga kulit anak-anak. Formulanya dingin dan tidak membuat kulit lengket. Kemudian juga ada Force Magic sebagai aerosol anti nyamuk untuk melindungi keluarga selama beraktivitas di dalam rumah, yang ampuh dan efektif dalam membunuh nyamuk karena mengandung formula sinergis yang langsung menyerang saraf nyamuk sehingga bisa membuat nyamuk ini mati 100%. Jadi dia bukan cuma pingsan ya. Nah, serta juga partikel dari Force Magic ini tidak mengendap di bantal dan kasur sehingga aman untuk anak-anak. 2 poin ini penting banget ya. Nah, baik. Terima kasih kepada teman kumparan semua yang sudah menyaksikan sesi ini. Tapi walaupun ini adalah sesi talk show terakhir di hari ini, pastikan kalian tetap menyaksikan sampai akhir. Karena setelah ini kita akan bagi-bagi banyak hadiah. Seru kan kalau dapat hadiah. Dan juga ada musik performance dari Natania Jualim. Aku gak sabar banget mau nonton Natania juga karena aku juga huge fan of her. Nah, untuk itu aku kembalikan lagi kepada Kamal dan Inayu. Silakan.